Nama kelompok, Aprisipa Marten, Benedictus Adriano Watu, Evi Suryanti, Servianus Rolikson, Valenia Lim, Veronica Sevira, Octaviana Dera Mandang. Negosiasi. Negosiasi adalah proses interaktif antara dua atau lebih negosiator atau pihak-pihak yang berupaya menemukan landasan bersama dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, di mana para negosiator atau pihak-pihak berusaha untuk membuat kesepakatan yang dapat diterima bersama dan dihormati oleh semua. Negosiasi melibatkan diskusi antara dua atau banyak pihak dengan tujuan untuk mengakhiri perbedaan dan mencapai pemahaman. Masing-masing pihak mencoba untuk meletakkan kepentingan mereka dan juga berusaha untuk mencapai kompromi. Manfaat negosiasi. Ada beberapa manfaat negosiasi antara lain, terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Model negosiasi. Model menang-menang, win-win model. Dalam model ini, setiap individu yang terlibat dalam negosiasi akan menang. Setiap orang diuntungkan dari negosiasi. Ini adalah model negosiasi yang paling diterima. Model menang kalah, lose-win model. Dalam model ini satu pihak menang dan pihak lainnya kalah. Dalam model seperti itu, setelah beberapa kali diskusi dan negosiasi, satu pihak diuntungkan sementara pihak tersebut tetap merasa tidak puas. Model kalah-kalah, lose-lose model. Dalam model ini, hasil negosiasi adalah nol atau masing-masing pihak kalah. Tidak ada pihak yang diuntungkan dari model ini. Model negosiasi RADPAC. Model negosiasi RADPAC adalah model negosiasi yang banyak digunakan di perusahaan. Singkatan dari model ini adalah sebagai berikut: R. Rapport, hubungan; A. Analisis, analisis; D. Debat, debat; P. Proposal, usulan; A. Agreement, persetujuan; C. Clause, penyelesaian. Jenis negosiasi. Negosiasi sehari-hari di tempat kerja. Setiap hari kita menegosiasikan sesuatu di tempat kerja baik dengan atasan kita atau dengan sesama karyawan untuk kelancaran arus pekerjaan. Ini disebut negosiasi sehari-hari. Negosiasi antara karyawan dan atasan. Di tempat kerja, seorang karyawan harus bernegosiasi dengan atasannya sehingga ia diberi tanggung jawab sesuai minat dan spesialisasi. Negosiasi antara rekan sejawat. Negosiasi sangat penting di antara anggota tim untuk mengurangi kemungkinan perselisihan dan konflik. Negosiasi komersial umumnya dilakukan dalam bentuk dokumen kontrak. Dua pihak duduk berhadapan dalam suatu diskusi, membahas masalah di antara mereka dan mencapai kondisi yang dapat diterima oleh kedua pihak. Negosiasi hukum. Negosiasi hukum terjadi antara individu dan hukum di mana individu harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh sistem hukum dan sistem hukum juga memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan individu. Keterampilan negosiasi. 1. Komunikasi. Keterampilan komunikasi yang penting termasuk mengidentifikasi isyarat nonverbal dan mengekspresikan diri Anda dengan cara yang menarik. 2. Persuasi. Kemampuan untuk memengaruhi orang lain adalah keterampilan penting untuk negosiasi. Ini dapat membantu Anda menentukan mengapa solusi yang Anda usulkan bermanfaat bagi semua pihak dan mendorong orang lain untuk mendukung sudut pandang Anda. 3. Perencanaan. Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, penting bagi Anda untuk mempertimbangkan bagaimana konsekuensinya akan berdampak pada semua orang dalam jangka panjang. 4. Strategi. Negosiator terbaik memasuki diskusi dengan setidaknya satu rencana cadangan, tetapi seringkali lebih. Pertimbangkan semua hasil yang mungkin, dan bersiaplah untuk masing-masing skenario ini. 5. Kerjasama. Negosiator yang baik adalah bias bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu diskusi yang nantinya akan membuat suatu kesepakatan. Bentuk atau tipe negosiasi. 1. Negosiasi distributif.
Bentuk negosiasi ini terjadi ketika ada sumber daya dalam jumlah terbatas dan masing-masing pihak mengasumsikan jika mereka kehilangan sesuatu, pihak lain akan mendapatkan sesuatu. 2. Negosiasi integratif. Sering disebut sebagai win-win, negosiasi integratif terjadi ketika semua orang mendapat manfaat dari perjanjian. 3. Negosiasi manajemen. Bernegosiasi dengan manajemen bisa membuat stres. Dalam beberapa kasus, karyawan mungkin merasa tidak nyaman berbagi keinginan dan kebutuhan mereka dengan seseorang yang ada di posisi yang lebih senior atau tinggi. 4. Negosiasi rekan kerja. Keterampilan negosiasi memungkinkan rekan kerja untuk mengembangkan rencana yang bermanfaat bagi seluruh tim. Anda mungkin juga harus bernegosiasi ketika menyelesaikan konflik di tempat kerja. 5. Negosiasi vendor. Beberapa karyawan berhubungan dengan vendor eksternal, dan peringkat kinerja mereka mungkin dipengaruhi oleh cara mereka bernegosiasi dengan vendor tersebut. 6. Negosiasi pesanan. Negosiasi pesanan adalah prosedur di mana dua pihak mencoba untuk mengedepankan pilihan terbaik mereka dan mencoba untuk sampai pada situasi tawar-menawar yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam negosiasi. Faktor kunci negosiasi. Ketika berbicara tentang negosiasi, ada beberapa elemen atau faktor kunci yang ikut berperan dalam negosiasi, yaitu 1. Para pihak terlibat. 2. Hubungan. 3. Komunikasi. 4. Alternatif. 5. Opsi realistis. 6. Tuntutan yang sah. 7. Tingkat komitmen. Contoh kasus, perseteruan antara pihak Alfamart dengan ibu-ibu pengutil coklat. Diketahui bahwa Mariana sempat kepergok mengutil coklat di sebelah gerai cabang Alfamart Sempora, Tangerang Selatan pada Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, kemarin. Ulah Mariana terekam oleh diduga salah satu karyawan Alfamart sehingga akhirnya diunggah ke media sosial. Melalui rekaman tersebut, tampak Mariana diinterogasi lantaran menunjukkan gelagat mencurigakan. Ternyata, dirinya mengutil coklat dan produk lainnya dengan niat membawanya kabur tanpa membayar. Sontak, Mariana akhirnya terpaksa membayar semua barang yang ia niatkan untuk dibawa lari. Iya, coba saya lihat dulu mana. Ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya udah, sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Wanita yang mengancam pegawai Alfamart dengan Undang-Undang ITE dipolisikan ke Polres Tangerang Selatan. Wanita tersebut dipolisikan atas dugaan pencurian dan juga pengancaman. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Aldo Primananda Putra saat dimintai konfirmasi membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, pihaknya telah menerima laporan itu. Bisa kita informasikan kepada rekan-rekan wartawan, pada hari ini kita sudah menerima laporan terkait perkara pencurian coklat yang viral di Alfamart di daerah Sampora, daerah Cisau, katanya kepada wartawan di Mapolres Tangerang Selatan. Sementara itu, pengacara Alfamart dan karyawatinya Frank Hutapea mengatakan Alfamart telah melaporkan dugaan pencurian, sedangkan pegawai Alfamart melaporkan wanita tersebut atas dugaan pengancaman. Kelanjutannya, kami masih menunggu perkembangan penyidik, makanya kami masih menunggu di sini. Barusan sudah selesai di BAP dari Alfamart dan dari karyawati untuk ancaman dan pencurian, kata Frank. Frank tidak menjelaskan lebih lanjut soal pengancaman tersebut. Namun yang pasti kliennya dipaksa dengan ditakut-takuti dengan Undang-Undang ITE untuk mengklarifikasi sesuatu. Frank juga mengungkapkan langkah selanjutnya yang diinginkan kliennya adalah memulihkan nama sang klien. Tetapi lebih ke bagaimana cara seorang customer seharusnya tidak memperlakukan seorang karyawan siapapun. Ya, ini karyawan Alfamart. Karyawan warteg pun tidak boleh digitukan. Jadi itu fokus di Alfamart, ucap Frank. Sementara itu, untuk opsi damai, Frank mengaku belum menanyakan kepada kliennya. Selain itu, ia belum mendapatkan instruksi ke arah tersebut. Terkait pihak terlapor yang mengatakan persoalan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan, anak dari Hotman Paris menuturkan karena barang ini bukan milik karyawan, tetapi milik Alfamart.
Menurutnya, inti hukumnya barang ini milik Alfamart yang dijual. Tak terima diviralkan, Mariana mendatangi Alfamart dengan pengacara. Video tersebut kini viral lantaran dibagikan ulang oleh berbagai akun media sosial. Lantaran tak terima ulah dirinya ditonton oleh ribuan pasang mata, Mariana menyambangi gerai Alfamart tersebut dengan membawa seorang pengacara. Tak tanggung-tanggung, ia mengancam salah satu seorang pegawai Alfamart dengan UU ITE. Tampak pegawai tersebut menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Dan alhamdulillah hari ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, ucap karyawan perempuan itu. Dengan didampingi oleh kuasa hukum, pihak terlapor mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna melakukan pertemuan dengan pihak pelapor. Diwakili oleh anaknya, terlapor menyampaikan permintaan maaf kepada pihak minimarket dan karyawati dan mengakui kesalahannya. Korban pun menerima penerimaan maaf dari terlapor dan memutuskan permasalahan ini sudah selesai. Polisi pun mengatakan setelah diadakan pertemuan antara kedua belah pihak, disepakati pihak pelapor mencabut laporan setelah terlapor mengakui kesalahannya dan bersedia mengganti kerugian barang yang telah diambil. Sepakati kedua belah pihak bahwa mereka berdamai dan pihak pelapor dari pihak Alfamart bersedia untuk mencabut laporannya dan tidak memproses atau tidak melanjutkan proses ini ke proses tuntas sampai pun di proses penegakan hukum. Dan kita ketahui bahwa keterangan daripada keluarganya ataupun suaminya bahwa memang terlapor Ibu M ini memang sedikit ada kelainan, tetapi bukan orang dalam gangguan jiwa. Manajemen Alfamart buka suara, siap menempuh jalur hukum. Pihak manajemen Alfamart buka suara menanggapi kasus tersebut. Melalui akun Twitter resmi manajemen, pihak Alfamart menyampaikan akan melakukan penyelidikan internal dan siap menjalani jalur hukum. Alfamart sedang melakukan investigasi internal lebih lanjut dan apabila diperlukan Alfamart akan mengambil langkah hukum selanjutnya, tulis akun Twitter Alfamart. Perseteruan antara karyawan Alfamart vs pengutil coklat tersebut sampai-sampai menyita perhatian dari sosok pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea. Hotman mengaku akan siap pasang badan melindungi sang karyawan-karyawan tanpa dipungut biaya sepersen pun alias gratis. Adapun Mariana yang sebelumnya getol melaporkan pihak Alfamart kini memilih untuk menyelesaikan perkara itu secara kekeluargaan. Seluruh karyawan Alfamart secara khusus kepada Mbak Amel, Mbak Nisa, Mas Ali dan manajemen Alfamart secara menyeluruh serta secara spesifik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarganya. Maaf ya. Izin, saya mau nambahkan. Jadi juga terlapor. Saya pengacara dan terlapor. Terima kasih. Izin yang saya hormati Bapak Kapolres Tangsel Selatan, Bapak Kasat Reskrim dan semua jajarannya. Saya Bang Amir sangat-sangat berterima kasih banyak dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Tangsel dan Pak Kasat, sehingga pada malam hari ini dari pihak Pak pengacara yang sangat luar biasa dari pihak Pak Alfa yang legowo untuk melakukan perdamaian ini. Saya sangat berterima kasih kepada saudara Adinda yang telah memediasi sehingga malam ini bisa terjadi kesepakatan yang perdamaian semua. Mungkin dari saya memohon maaf kepada manajemen Alfamart yang telah membuat netizen sangat-sangat luar biasa boomingnya ini. Sekali lagi saya Bang Haji Amir meminta maaf kepada manajemen Alfamart. Berakhir damai di Polres Tangerang. Meskipun kedua pihak sudah memiliki pendampingan hukum yang mapan,
Mariana akhirnya memilih untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan dimediasi oleh Polres Tangerang Selatan, Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, malam. Dalam video unggahan Instagram Hotman, tampak putranya, Frank Hutapea mewakili dirinya mendampingi pihak Alfamart. Pada video tersebut, Mariana yang juga diwakili oleh putrinya membacakan permohonan maaf kepada pihak manajemen Alfamart atas ulahnya. Saya Ivana Valenza, putri dari Ibu Mariana, memohon maaf kepada seluruh karyawan Alfamart, secara khusus kepada Saudara Amel, Mbak Nisa, Mas Aris dan manajemen Alfamart secara menyeluruh, ucap Putri Mariana. Kini, kedua pihak telah sepakat bahwa perseteruan ini sudah dinyatakan rampung. Sekian dan terima kasih.